Tadi samping kanan Hajar Aswad dalam berpasang. Doa ke situ. Kena pintu, doa pintu. Di pintu. Sentuh itu doa. Dengan bahasa kita insyaallah dijawab. Sekarang tentang Hijir Ismail. Ya, Hijir Ismail. Ada lingkaran kan? Itu Hijir Ismail. Apa Hijir Ismail kami terangkan ke sini. Karena bahasa kita dari sini ke sana tak cukup untuk terangkan. Semuanya terlepas. Dan selepas kita ambil mikot, setelah kita ambil niat, maka disunahkan untuk talbiyah. Tak boleh cakap-cakap lah, terangkan ini tak boleh. Talbiyah, sampai berhenti talbiyah lagi, ya kan? Karena perjalanan 6 jam talbiyah mungkin putus ini kan. Jadi kita talbiyah dalam hati sampai tidur, kaget talbiyah, ya kan? Sampai berarti Allah ada undang, kami dah datang. Kami dah datang atas panggilan Allah. Itulah. Nah, maka kami terangkan banyak kat sini karena masa kita cuma 20 menit dah sampai. Ya, maka kami terangkan kat sini. Ini Hijir Ismail. Apa Hijir Ismail? Waktu itu Siti Aisyah meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami nak solat dalam hati. Apa sabda Rasulullah? Solatlah di Hijir Ismail. Jadi kita umat muslim punya kesempatan solat di mana? Di mana? Di Hijir Ismail. Nanti beratur, jangan berebut, beratur biasanya beratur. Solat 2 rakaat usir pergi. Jangan lama-lama orang beratur banyak. Jadi beratur di pinggir Hijir Ismail, masuk beratur. Ada kesempatan untuk solat adalah kalau kita sholat di dalam Hijir Ismail, kita ada sholat di dalam Ka'bah. Jadi Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Maka kalau tawaf jangan sentuh Hijir Ismail karena itu Ka'bah. Nanti batal. Jadi jauh-jauh sedikit. Sekarang pergerakan tawaf 1 sampai 3 dipercepat. Sunnahnya di antara Hijir Ismail dan Maqam Ibrahim. Jadi harus masuk selang. Kalau minimal jam, kalau jam ya sudah itu biasa. Kalau memang kesempatan itu ada, lewatilah. Kalau tak ada ya sudah lewat di luar ya. Karena di situ konstitusi. Kita di luar. Caranya bagaimana? 1 sampai 3 dipercepat jalannya. Jadi kita tahu pertama sampai 3 pusingan itu dipercepat jalan itu dipercepat itu sudah. Kalau tak bisa ya janganlah karena jam. Masa percepat orang lalu nak dorong semua, ya kan? Caranya begini lagi. Kalau sudah kita 5 pusing, kita bergerak di biasanya kami kalau sudah 5 pusingan agak melebar 7 pusingan kita sudah ada di bibir. Kalau kita sampai mendalam, kita selesai, kita potong jalan orang. Karena kita selesainya ada di tengah-tengah. Makanya nanti kalau kami tunjuk begini, berarti kita diharapkan untuk pinggir sedikit. Jangan begini, kita jalan begini sampai. Jadi begini jalannya. Begini. Biasanya kami itu jalan begini sampai begini. Jangan begini. Jadi kalau kami dah begini, berarti kita dah 6 tuh. Kami biasanya pegang itu manasik. Jadi begini, berarti tuan dan puan terus ambil begini 7 kita ada di bibir. Jadi kalau ada di bibir selalu sampai tempat sholat kita langsung masuk. Jadi jangan sampai ke dalam nanti bisa motong jalan orang. Kita pun tak dipotong. Kalau kita dipotong satu kat sana, satunya kat sana. Jadi kalau kita nanti itu yang kawan-kawan di tengah dan kawan-kawan di pinggir melindunginya macam itu. Jadi jangan sampai orang bisa motong. Lindungi rapat dari orang itu biar lewat di depan kita atau di belakang kita. Kalau kita terpotong itu bukan satu orang, satu rombongan potong kita tak jauh. Di belakang menunggu. Putuslah kita. Kalau putus sayanya tak dapat. Jadi saya belum selesai, kami sudah selesai. Dan kan kita tadi tunggu lama berjalan juga nantinya. Nah itu kan. Jadi kita bersama-sama. Disai yang puan-puan dan depan, yang tuan-tuan lagi dari anak. Dan yang budak itu gitu. Nah, yang puan-puan berjalan cepat di masuk jauh. Jadi kami dari budak, yang perempuan jauh karena dia jalan biasa. Nah, jadi yang puan-puan
Haji percepat, yang tuan-tuan harus lari-lari anak itu. Nah, gini kan? Allah Barkah Wafu sambil teriak-teriak kami, tapi larinya kecil-kecil gini, jangan lari laju, ya kan? Nah itu perlu diingat, yang kuat-kuat lari jangan dipercepat, dan tuan-tuan harus lari-lari, walaupun di tempat begini. Penting seolah-olah kita tuh melari lah, diangkat-angkat, walaupun cepat tapi tak lari macam ini, ya sudah bukan lari-lari itu. Jadi lari-lari budak lah, lari-lari anak itu, ya itu. Dan lagi, kalau bisa kita tawaf wajib ada wudu. Oke, yang batal berhenti ambil wudu ke pinggir, sambung lagi. Di masa tawaf wajib ada wudu. Yang batal di dalam perjalanan pergi ke pinggir, mungkin punya spray spray balik lagi, tertinggal hitung sendiri. Tadi berapa sudah sambung lagi. Di dalam tawaf. Di dalam sa'i batal wudu tak apa. Ingat, batal wudu tak apa. Tapi jangan sumpahkan diri batal, malah pisah nanti. Sudah lanjut. Di dalam sa'i walaupun kita batal wudu lanjut sampai selesai. Paham kan? Satu lagi buat puan-puan, kami pun tak tahu itu. Tapi puan-puan tahu. Ketika kita mengadakan tawaf, tahu-tahu tamu itu datang. Ingat, yang merasakan puan-puan jangan langkahkan walaupun tinggal lengkap. Nah, kayak itu mundur pergi pulang. Kita langkahkan itu sudah banyak itu, banyak pertengkaran yang dia. Makanya kalau terasa mundur pergi pulang sudah. Jangan tunggu teriak-teriak siapa-siapa, jangan. Pulang pergi. Konten. Paham? Kalau tamu itu datang mundur pergi pulang. Dapatkan. Kalau nanti nak berangkat ke sana besok, di tengah perjalanan ini datang, tetap ambil niat. Kami semua, insya Allah setiap niat kami langsung bersalat. Itu pasti. Kami niat dengan bersalat. Niatnya dalam pas. Kalau nanti diperkirakan jam, kita tak payah turun. Sampai beralih kita ambil niat dekat pas, pergi. Karena Rasulullah pernah ambil niat di atas unta. Paham? Tak payah turun. Sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat sunnah. Namanya sunnah. Sholat yang ada pahala. Tak sholat kita tak berdosa. Nanti kalau memang jam nanti tak payah turun semua. Kita berhenti ke sana, kita ambil niat dekat dalam, pergi lagi. Ya kan? Kalau jam makan nasi kita sampai sana itu bisa jam 12. Kita berumrah itu jam 3 nanti. Ya betul. Kita sampai sana nanti bag semua kumpul dan naik, wanita naik. Oke? Rapikan barang, pergi kat lobi kumpul. Kalau kumpul itu jangan sampai itu ya terlambat. Kumpul jam 7.30, berarti jam 7.30 sudah. Ya kan? 7.30 sampai jam 9. Nah, lalu kita bergerak sama-sama. Paham kan? Naik dulu ke atas, tidak naruh bekan, naruh barang yang dihargakan. Harus uang jangan ditinggal. Uang tetap ada di teknik di bawah. Selain itu tinggal. Uang jangan ditinggal. Walaupun tadi hilang uang, dia akan melindungi walaupun dari CCTV. Kami sering jemaah hilang uang, walaupun dia tahu karena yang ambil bangga karena dia harus dilindungi. Tak ada dia sendiri tak ada. Jadi uang di bawah. Sudah paham? Apalagi kita ada kan? Sudah paham. Nanti selepas itu ada yang perlu ditanyakan tentang sekiranya umroh. Tanya nanti kalau ingat, tanya lagi. Bukan kita merasa lebih kita hanya simbang-simbang. Jangan merasa kita lebih pintar dari siapapun. Itu Allah tak suka. Itu Allah sebroskan dalam mereka. Kita hanya simbang-simbang. Kita sama-sama bodoh, kita sama-sama tahu. Yang bodoh masih belum tahu, yang tahu ya sudah tahu. Itu saja. Tak ada yang dia tahu kita lebih pintar. Kalau kita merasa itu, jangan merasa apapun, Allah tidak suka. Apalagi kita akan sama Allah. Jaga sikap, jaga perbuatan, jaga sifat. Ibadah umroh, ibadah fisik dan mental. Fisik kita harus dijaga, kita harus makan karena kita nak mengerjakan pusingan, memerlukan tenaga.
maka ibadah fisik dan mental kita pun perlu dijaga. Kita lagi ibadah, jangan kita ini ujung ambil lebih, taruh ke sini, ya kan? Ujung ini ambil, taruh ke sini begini seperti bersaru. Jadi walaupun begini kita tak akan kelihatan penutup, paham kan? Nah, yang di bawah, yang di atas begini kan yang akan dibuka ini kan. Jadi ini sebelumnya sudah masukkan di sini, terus lepitkan. Oke, yang bawah itu masukkan di thread. Ini tinggal begini. Nanti kalau udah mulai tinggal singkapkan. Kalau belum mulai, ini lepitkan di sini. Jadi kalau sholat kita solo, usaha kita tetap terlindungi. Kita solo. Kalau tak salah, kalau sudah ini salah begini, begini tuh bergerak begini, wah jadi begini, lepas itu nanti. Nah, kalau begini, tangan kita ada di sela-sela. Ini kaitkan ke sini, tapi ini yang duluan. Ini masuk ke sini, kaitkan begini. Jadi sholat kita begini, lancar saja. Jadi walaupun begini bisa diangkat. Nah, itu. Jadi kalau nak mulai nggak tahu, cukup ini kan sudah terkait, cukup ini yang dilepas. Ambil sini, simpangkan begini, ini masuk ke sini karena ada peg itu. Cukup masukkan ke sini, itu tak akan lepas. Ini, jadi intinya ini, karena ini kan sudah masuk ke sini. Nah, nanti kalau selepas tawaf, balikkan kembali. Akhlak kita pakai, kalau kita sholat, ya kita rapikan lagi. Sholat tawaf dan bersa'i kita balikkan kembali seperti itu. Jadi hanya di masa tawaf buka ini. Nanti kami terangkan kenapa ini dibuka. Nanti kalau di Hudaybiyah, karena ini bersangkutan dengan Hudaybiyah. Ini begini itu bersangkutan dengan di Hudaybiyah. Kita biasa ambil ikut terakhir, sa'i terakhir, ya umroh terakhir kita di Hudaybiyah. Ini ada satu tahunnya sirah ini dengan kejadian di Hudaybiyah, yaitu bayat Iqbal. Nanti kita terangkan kenapa kita harus kita